Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, bahkan bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnahnya pun cukup. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa, bahkan Senin Kamis pun lancar. Yang tidak bayar zakat mungkin ya Rasul, dia bayar zakat, bahkan bayar sedekah. Oh, mungkin yang tidak menunaikan ibadah haji ya Rasul. Nabi menjelaskan, dia haji bahkan umroh tiap tahun. Kalau begitu sahabat bingung, lalu bertanya, kalau begitu siapa yang bangkrut di akhirat kelak ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Dalam keheranan Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kok bisa dia merugi? Bukannya dia akhlak kepada Allah baik, bukannya ibadahnya kepada Allah bagus, kok dia bisa merugi? Nabi jelaskan, memang hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Sehingga ketika di akhirat kelak, ketika dia store amal kebaikannya, ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Makassar. Mentang-mentang dia pejabat, dia ambil tanahku 1 jengkal. Akhirnya saya tidak punya got. Sehingga setiap hujan pasti banjir rumahku. 10 tahun saya kebanjiran terus. Ya Allah, hari ini saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya. Selesai bayar zakat, dia store lagi sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang lagi tetangganya. Tuhan, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah rebonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya 1 kampung benci saya ya Allah. Allah katakan, ya sudah, ambil sholatnya. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 1 kampung benci saya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan, ya sudah, ambil zakatnya. Habis amal kebaikannya. Capuk mana nih amal-amal decena. Habis semua amal-amalnya. Masih ada yang datang nuntut. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Saya pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya dibenci 1 keluarga. Saya minta keadilan ya Allah. Lalu ini orang tadi yang banyak amalnya berkata, ya Allah, tekam carana. Bagaimana lagi caranya nih Tuhan? Nah, habis amalku. Allah katakan, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Na'udzubillah min zalik. Amal-amal kebaikannya, deposito kebaikannya kepada Allah, ibadah-ibadahnya kepada Allah hancur, habis oleh karena perbuatannya sendiri. Bahkan dosa-dosanya orang lain masuk menjadi tanggung jawabnya. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, inilah kategori orang yang bangkrut di akhirat kelak. Mereka yang hablum minallahnya baik, sementara hablum minannasnya rusak. Ramadan hadir, semestinya menjadi bulan pelatihan buat kita memperbaiki hubungan kepada tetangga. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kepada tetangga? Ada tradisi kampung yang sudah mulai hilang sekarang ini. Saya masih ingat waktu kecil saya dulu di kampung, ada istilah pasi sapi bepah, bertukaran kue. Kalau bahasa ekonominya barter. Mamaku misalnya bikin 1 jenis kue jalang kote, tapi agak banyak jumlahnya, kasih ke tetangga. Kemudian tetangga bikin onde-onde, tetangga pun barter dari jalan kote jadi onde-onde. Akhirnya 1 rumah bisa menjadi mengkonsumsi beberapa jenis kue, padahal cuma 1 yang dibikin. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena tetangga pada saat itu masih ada jiwa semangat untuk bertukar kue dalam rangka saling menghargai tetangga. Ini yang mulai hilang di tengah-tengah kita. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan. Nah, ada yang berkata, tetangga aku saya jelek sifatnya Ustaz. Kenapa? Kalau putar radio selalu membantah. Kan biasa kita merasa kita punya hak. Kita merasa bahwa kita yang punya radio. Akhirnya apa? Mutar radio keras-keras. Masuk ke rumahnya orang.
tetangga tak lagi sakit gigi, begitu dikomplain apa nak bilang? Saya punya rumah, saya punya radio. Tetangga juga bisa komplain. Radio, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa masuk suara radiomu masuk telingaku? Kan bisa jadi seperti ini, kita bertengkar gara-gara tidak ada pengertian. Ramadan lahir untuk memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Tetangga adalah keluarga paling terdekat di antara kita. Rumah kebakaran tentu bukan saudara kita yang ada di kampung orang pertama yang datang menolong kita. Ketika kita ada musibah, tentu tetanggalah orang pertama yang akan hadir memberikan bantuan. Oleh karena itu, kita ingatkan kembali orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Rasulullah menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini hadir untuk memperbaiki jalinan silaturahmi, jalinan persaudaraan di antara tetangga-tetangga kita. Tidak ada lagi egoisme di antara bertetangga, tidak ada lagi sifat-sifat kecemburuan di antara tetangga. Ramadan mestinya kita lahirkan, kita jadikan sebagai sarana memperbaiki hubungan kepada tetangga. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk Slebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.